Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu hari Senin sama Ustadz Mas Bro Iwan lagi nih. Kenapa matanya? Kenapa? Matanya ini pusing ya? Berair terus. Berair terus makanya. Iya. Kalau insya Allah ketemu tapi kacamatanya jangan terlupa. Iya makanya itu. Namanya manusia harus pasti ada lupanya Mas. Oh iya ya. Ada hilafnya ya. Ada hilafnya juga. Tapi namanya manusia meskipun ada hilafnya, ada lupa, tapi harus terus belajar. Iya, jangan lupa belajar. Iya. Jangan lupa untuk menuntut ilmu kan gitu. Benar. Tapi kalau dalam Islam sendiri ngomong soal menuntut ilmu atau belajar, itu seberapa penting itu? Nah ini, bagus sekali nih. Seberapa penting ya? Iya. Dalam mana ini? Dalam pandangan Islam. Iya. Nah, menuntut ilmu ini tolong didengarkan ini yang Mas. Anak-anak dengarkan ya anak-anak. Menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu ini hukumnya adalah fardhu ain. Oh. Fardhu ain artinya wajib bagi masing-masing umat muslimin, individu ya. Iya. Misalkan Mbak Debbie menuntut ilmu. Ustadz, kan ada Mbak Tantri, nanti dia Iya Mbak Tantri. Dua-duanya kalau gitu. Dua-duanya. Iya, jadi menuntut ilmu itu wajib. Wajib, oke ya. Mulai dari procot, Lahir. ya. Mulai dari lahir sampai akhir hayat. Oke. Seperti itu. Jadi memang wajib. Kenapa? Kenapa ya? Padahal kalau bisa dibilang kan Rasulullah sendiri kan tidak sekolah dulu. Tidak sekolah betul sekali. Kok bisa, misalnya kalau kita ngomong panutan Rasulullah nggak sekolah, ya udah aku juga mau sekolah. Iya. Gimana tuh Ustaz? Dulu perasaan zaman Rasulullah belum ada madrasah ya. Belum ada ya? Belum ada sekolah negeri, belum Oh ada. iya. Tapi Rasulullah belajar melalui wahyu dari yang diturunkan dari Allah kepada malaikat Jibril di situ. Dia itu belajar di situ bagaimana cara memahami Islam, bagaimana memahami dan mengendalikan umatnya seperti itu. Dan untuk mempelajari dan untuk menyampaikan bahwa yang ini adalah hak dan ini yang batil. Seperti itu. Oh, makanya diawali juga tuh, makanya surat yang pertama kan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah. Bacalah ya. Bacalah. Ini dalam bacalah ini bukan berarti membaca ini tok loh. Tulisan loh, seperti itu. Iya. Bisa juga membaca yang gambar di sini. Wah, iya benar. Iqra nih pemirsa. Iya. Tapi pintarnya mengantarkan ke Fiti ini ya. Iya. Mana ini? Sebentar lagi nih. Kok lama ya Ustaz? Kalau Ustaz yang Fiti kok lama ya? Makanya itu. Coba saya. Iya. Sebelum ngomong udah keluar. Coba ya. Tuntutlah ilmu di saat kau miskin, dia akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, dia akan menjadi perhiasanmu. Luqman Al-Hakim. Siapa ini Luqman Al-Hakim Ustaz? Dulu, orang-orang dulu. Orang-orang dulu. Jadi memang apa itu seseorang kekasihnya Allah. Ya, seperti itu. Orang-orang yang menjadi teladan. Iya. Zaman dahulu. Memang seperti itu. Jadi kalau kita itu dibekali hanya harta ya, harta akan habis Mas. Tapi kalau dibekali ilmu nggak akan habis, malah bisa memperbanyak, meluas seperti itu. Misalkan dalam mendidik anak ya, dalam mendidik anak. Kalau mendidik anak itu biasanya ada istilah gini, daripada kamu memberikan ikan, lebih baik dikasih pancing. Benar. Ya seperti itu. Tapi kalau saya sebagai anak, saya nggak mau pancingnya. Maunya apa? Saya mau ikannya. Loh, kok gitu Ustaz? Saya lestarikan, saya budidayakan, sehingga menjadi lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Memang ya kalau udah mau punya anak ini memang omongannya nih. Iya, dewasa ya. Iya, bagus. Sudah mau punya anak ya Ustadz ya? Alhamdulillah, belum nikahnya belum. Nikahnya belum. Iya, jangan sampai Ustadznya jadi bapak dulu tapi belum jadi suami loh ya. Jangan sampai gitu. Kembali hati-hati. Pokoknya janganlah ya. Benar. Tapi pemirsa, kita juga punya nih ada satu video lagi nih Ustadz. Ada lagi? Ada, yuk kita lihat nih. Berilmulah sebelum beramal. Nah ini yang mau saya bahas itu ini. Oke, maksudnya gimana nih Ustaz? Berilmulah sebelum beramal. Nah, ada istilah seperti ini Mas Ruli. Nah ini tolong didengarkan anak-anak ya. Iya. Iya gitu. Kok kayak TPQ. Iya, cocok. Makanya itu. Ini apa tadi? Berilmulah sebelum beramal. Ya. Lebih baik itu tidurnya orang berilmu daripada amalnya orang yang tidak berilmu. Nah seperti itu. Oh di sini ya.
Jadi orang yang berilmu Mas Ruli, Iya. meskipun tidur itu lebih baik daripada orang yang beramal tapi tidak berilmu. Logikanya seperti ini. Ketika orang berilmu itu tidur, istirahat, dia akan ada niatnya yang bagus. Ya Allah, saya istirahat ini tidur agar nanti saya bisa bangun tahajud seperti itu. Oh iya. Ada niat-niatan, ada niatan yang baik. Karena dia berilmu tadi ya. Karena dia berilmu. Kalau orang yang beramal tanpa ilmu gimana Ustaz? Musproh istilahnya. Kok bisa? Musproh itu tidak ada gunanya. Kok bisa gitu? Karena dia itu beramal tanpa dasar ilmu, tanpa dasar pengetahuan, tanpa ada dasar ini tuh sebenarnya benar apa enggak sih? Ini sebenarnya dilarang atau dianjurkan sih? Ini sebenarnya wajib apa bukan? Seperti itu. Oh. Jadi sia-sia. Jadi misalnya terkait misalnya kita ada beberapa orang, contoh kasusnya iya. misalnya pas mau lebaran. Mau lebaran. Saya mau berzakat. Berzakat. Ya kan? Tapi membuat orang suruh ngantri dulu. Ngantri. Berdesak-desakan. Gitu. Itu mungkin salah satu contoh yang kurang berilmu ya, beramal tapi kurang berilmu, mungkin gitu? Ya mungkin salah satu sedikit, itu mungkin contohnya terlalu tinggi ya. Oh iya. Nah, contoh yang lebih gampang difahami. Tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis. Misalkan orang yang beramal tanpa ilmu adalah orang yang sholat. Sholat tapi tanpa ada ilmunya, tanpa ada bagaimana rukunnya, diawali dari mana. Misalnya orang sholat tiba-tiba langsung sendakep gini. Tiba-tiba langsung sujud. Tiba-tiba langsung itidal. Terus tahiyat salam. Nah, berarti ini orang yang beramal tanpa ilmu, jadi amalnya adalah sia-sia. Oh, gitu. Seperti itu. Oke nih, pertanyaan dari teman-teman nih. Kayaknya sudah mikir ini. Oh iya, mikir banget mikir nih. pertanyaan ini. Katanya sudah nyimak soalnya Ustadz. Nyimak tadi. Loh ini, pertanyaannya bagus. Belum Ustadz, belum. Ya kan kalau misalnya dalam Islam sendiri nih Pak Ustadz, ilmu apa sih yang diutamakan harus dipelajari terlebih dahulu? Nah ini bagus sekali. Jadi pondasinya nih apa? Pondasinya yang pertama adalah ilmu tentang agama Islam. Ya itu masalah usul, masalah pondasi, usul fikih, terus setelah itu baru yang bersifat furu'iyah. Ya. Furu'iyah itu apa? Cabangnya. Cabangnya. Pokoknya dalam artian ilmu tentang agama Islam. Sehingga orang tersebut bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dengan yang haram. Nah itu. Setelah itu baru boleh kita menuntut ilmu yang umum-umum. Misalnya ilmu tentang bagaimana caranya supaya rambut itu lebih bagus. Supaya... Jadi Ustadz selama ini belajar ngurusin rambut ya? Saya. Wanita biasanya. Oh ya wanita ya, tapi kok begini banget gitu, kayaknya mempelajari banget. Iya, juga seperti itu. Terasa enggak sih? Enggak, saya sengaja pura-pura nggak tahu. Alhamdulillah. Sengaja. Itu ilmu. Iya. Pertama adalah ilmu agama Mas Ruli. Benar. Yang kedua adalah ilmu yang lain, yang umum misalnya. Pokoknya dalam hal ini adalah ilmu yang menunjang kita agar mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu apapun. Apapun ya. Ilmu dagang misalkan. Dagang, ya apa caranya jujur. Ada kiat-kiat dan lain sebagainya sehingga kita jujur demi mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ilmunya itu. Ilmu mencari jodoh ya kan. Tahu gimana kriteria jodoh yang baik gitu ya. Harus tahu itu. Ustadz udah tahu ya? Tahu. Tinggal praktek berarti. Iya. Bagus sekali. Iya bagus ya Ustadz ya. Umpannya bagus sekali. Iya. Kan saya dibekali pancing tadi soalnya. Iya. Saya kasih umpan saya. Iya, kan? tapi saya pilih ikannya. Betul sekali. Ada pertanyaan lagi? Iya. Oh ini. Mas Irfan. Mbak Debbie. Oh ada kecewa. Ada kecewa. Kalau yang bertanya ya saya lihatnya di sini. Loh Ustadz harus menjaga pandangan sama lawan jenis Ustadz. Makanya itu saya silakan. Boleh tanyakan Ustaz? Boleh. Nanya boleh, dijawab belum tentu. Hati-hati. Ini ada dua Pak Ustaz, dua lagi ya kayak kemarin. Dua. Satu itu perbedaan antara akhlak dengan ilmu itu gimana Ustaz? Bedanya akhlak dan ilmu ya. Kan kadang ada orang yang berakhlak tinggi namun berilmu rendah dan sebaliknya. Nah yang kedua, bolehkah kita memfilsafatkan sesuatu hal yang berhubungan dengan agama seperti berpikir Tuhan itu bentuknya seperti apa gitu. Gitu ya. Seperti itu. Gimana Ustaz? Enggak. Mas, alhamdulillah pertanyaannya sangat-sangat standar. Padahal tadi tuh saya udah bagus banget tuh, saya mikirnya begitu. Iya, ini pertanyaannya
Tapi bagus sekali, ya bagus sekali. Jangan galau Ustadz, Enggak. hati aja galau. Jawab nggak usah. Iya betul sekali. Ya, yang pertama adalah perbedaan antara akhlak dan ilmu. Iya. Yang jelas adalah akhlak ini adalah perbuatan yang didasari dengan ilmu. Nah, kalau ilmu ini adalah sebuah pengetahuan. Iya. Sebuah pengetahuan. Kalau pengetahuan ini adalah sebuah keperluan yang belum bisa dibuktikan secara empiris. Keweruan itu apa Ustadz? Ya, Pemahaman. pemahaman Oh, iya. yang belum tentu bisa dibuktikan secara empiris. Itu namanya pengetahuan. pengetahuan, Tapi oke. kalau ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang sudah tersusun secara sistematis dan bisa teruji secara empiris. Oh. Itu namanya ilmu. Kalau akhlak adalah perbuatan yang didasari dengan ilmu tadi. Nah, Berarti bisa jadi orang tidak berakhlak itu berarti tidak berilmu. iya, dia itu berarti hanya melakukan sesuatu tanpa adanya ilmu. Oh. Biayaan biasanya kalau anak biayaan akhlaknya terapsilai kurang. Nah, seperti Hah? itu. Apa ya itu terapsi? Apa itu tingkah laku. Oh, tingkah Nah, laku. tingkah laku. Itu bahasa mana Ustadz? Itu bahasanya Surabaya Oh, sebenarnya. Surabaya pinggir. Kalau enggak itu bahasa di kota 1001 Malam Pasuruan sana. Oh, Pasuruan. Iya, Malam. Kenapa bisa disebut seperti itu, Ustadz? ya karena sangat indah sekali. Subhanallah. Coba, Ustadz, boleh jawab pertanyaan yang nggak benar. Iya. Itu tadi pertanyaannya Irfan belum dijawab yang Nah, kedua tuh. Pertanyaan yang tadi ya. Oh iya. Istilahnya Mas Irfan tadi mengfilsafatkan agama. Iya. Agama seperti itu. Tuhan itu siapa? Tuhan itu apa? Di mana? Nah. Kamu siapa? Iya itu. Aduh, Mas Ruli enggak ya? Iya daripada saya ditaplokin jawab. Ustadz. Gitu. Sebenarnya dalam Islam itu memang ada filsafat Islam. Nah, ada filsafat Islam. Tapi dalam Islam sendiri ada batas-batasan yang harus dimasuki oleh ilmu pengetahuan. Filsafat itu juga sekarang sudah masuk dalam ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu. Iya. Ilmu filsafat. Ya, seperti itu. Ya apa ya? Ya filsafat ilmu. Diteruskan nanti apa sekarang? Jadi omongin dikit-dikit tipis-tipis, diikat jelas padat Ustadz. Wis mecicu lah. Oh. Ya Ustadznya jujur. Aduh, ya udah pemirsa tenang aja. Nanti aja Kita akan ya. melanjutkan. Apakah boleh agama itu difilsafatkan? Iya. Sambil tanya-tanya juga pemirsa Iya, di boleh. rumah, boleh tanya nih Ustadz ya. Iya, boleh. Di 7380885 setelah pariwara yang berikut ini.